Saudara-saudara umat paroki Santa Maria Fatima Banyumanik yang saya gemateni, selamat pagi berkah dalam. Pada saat ini kita berada dalam saat yang langka dan indah. Kenapa langka? Karena kita masuk dalam suasana prapaskah. Prapaskah itu juga disebut masa retret agung. Anda tahu, ketika orang itu retret, itu menyingkirkan diri dari kesibukan harian, mengisolasi diri di suatu tempat. Nah, sehubungan dengan virus COVID-19 ini, kita harus mengisolasi diri. Jadi tidak usah pergi ke tempat retret, ke rumah retret. Kita cukup di rumah. Dan masa retret ini adalah menjadi masa yang bagus untuk mengadakan retret. Refleksi diri. Retret itu berarti mundur seperti atret. Mundur untuk merefleksi diri kita sendiri. Apa yang menjadi bahan refleksi kita? Mari kita simak bacaan Injil hari ini. Yohanes pengarang Injil menampilkan kisah orang buta yang sejak lahir atau lahir buta disembuhkan oleh Yesus. Tidak ada orang yang sehebat Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta menjadi melek. Hanya Yesus. Nah, orang itu kemudian berbeda penampilannya di depan diri sendiri, di depan orang lain, dan di depan Tuhan. Di depan sendiri, diri sendiri. Dia menjadi sadar, oh sekarang saya sudah dewasa ya. Lihat, masa kecil menjadi dewasa. Dia sudah dewasa, sadar bahwa saya sudah dewasa. Ketika dia sadar menjadi dewasa, dia juga menjadi sadar bahwa dia sudah punya rasa percaya diri. Dulu tampilnya ingah-ingi, bayangkan pengemis buta, kan harus ingah-ingi. Kalau nggak ingah-ingi ya tidak dapat rezeki dong. Lalu dia sekarang tampil di depan orang banyak, bahkan di depan para pembesar bangsa Yahudi, meyakinkan sekali. Dia menjadi sadar bahwa dirinya mempunyai kekuatan, dirinya mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Bahkan kalau dulu segala-galanya tergantung orang lain, untuk menjawab pertanyaan saja mesti orang tuanya. Sekarang orang tuanya malah mengatakan dia sudah dewasa, tanyakan sendiri, dan dia menjawab dengan bagus. Itu kesempatan yang bagus bagi dia untuk membuktikan bertemu dengan Tuhan, dan setelah melek saya mempunyai kesadaran akan diri saya. Yang kedua, dia juga menyadari bahwa relasinya dengan orang lain menjadi berbeda. Kalau dahulu dia minta supaya orang lain memperhatikan dia terus, malu pengemis mau buat apa. Tapi sekarang dia bisa berbuat sesuatu, meyakinkan orang lain. Dulu dipengaruhi, sekarang mempengaruhi orang lain. Membawa pengaruh baik kepada orang lain. Yang ketiga, dia makin menyadari bahwa yang menyembuhkan saya adalah kuasa Tuhan. Sehingga dia membangun relasi baik dengan Tuhan. Lihat dalam bacaan Injil, dia bertemu dengan Yesus, kemudian dia menyembah dan menerima Yesus sebagai penyelamatnya. Engkau adalah Kristus. Itu yang diakuinya. Belajar dari situ, sesuai, seurut dengan itu, masa ini adalah masa yang indah untuk menyadari diri kita. Maka yang kita mohon adalah supaya Tuhan membuka mata batin kesadaran diri kita, supaya
kita semakin sadar siapa diri saya. Diri saya adalah diri yang sudah dewasa, yang diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Ketika dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan kita menjadi anggota persekutuan para kudus. Teman-teman kita adalah orang-orang kudus. Santo Ignatius dari Loyola, Santa Maria Fatima, Santa Magdalena, Santa Agnes. Banyak teman. Banyak orang kudus menjadi teman-teman kita. Sehingga ketika mata batin kita dibuka, kita sadar bahwa saya bukan lagi seorang pengemis yang ingah-ingih. Tapi saya orang yang punya harga diri dan percaya diri. Sehingga kita juga menjadi sadar bahwa seorang orang dewasa yang normal ingin selalu berkembang, menjadi lebih bagus untuk dirinya sendiri, dan karena lebih bagus punya pengaruh pada orang lain. Lihat, seorang yang kekanak-kanakan itu minta diperhatikan terus, dan kalau terjadi ketidaknyamanan, dia akan menyalahkan orang lain karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika mata batin kita sudah dibuka, mata batin kesadaran itu sudah dibuka, kita sadar bahwa kita ini orang yang sudah dewasa, yang bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Tidak tampil ingah-ingih, serba dipengaruhi, tetapi tampil juga untuk orang lain, bahkan memberikan sesuatu pengaruh yang baik bagi orang lain. Saudara-saudara yang saya gemateni, kemudian relasi kita dengan Tuhan tidak lagi tergantung pada ritual-ritual yang terjadi di gereja dalam kebersamaan, tetapi kita masuk dalam diri kita, membangun relasi kita lebih baik dengan Tuhan. Ingat bacaan Injil minggu yang lalu, Yesus berkata kepada wanita di Samaria, inilah saatnya orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang hadir dalam diri kita, kita sembah. Berarti kita membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan menjadi lebih baik. Saudari-saudara yang saya gemateni, mari kita memanfaatkan saat yang langka dan indah ini menjadi saat untuk membangun kesadaran pribadi kita atas pertolongan Tuhan. Membangun diri kita menjadi lebih baik. Membangun relasi kita dengan saudara-saudara kita. Dan membangun relasi kita lebih baik dengan Tuhan. Dan tidak itu terakhir, last but not least, yang penting kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dan seluruh dunia dilindungi dan dibebaskan dari virus COVID-19. Amin. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.